Ya oke, jadi nama gue Zaki Ahmad Fauzan. Ya di video ini gue mau ngebahas fenomena media masyarakat lewat satu konteks yang deket sama gue, yaitu komunitas diecast ya. Daripada gue ngejelasinnya pakai PPT, kayaknya lebih baik gue ngejelasinnya itu pakai pengalaman gue gitu, sebagai gue yang ada di dalam komunitas tersebut gitu ya. Jadi di dalam studi media itu pengalaman sehari-hari bisa jadi data kan. Nah, ruang ini tuh jadi satu bagian proses komunikasi gue sebagai ya individu lah gitu. Jadi ini ada diecast satu favorit gue. Jadi ini ada satu diecast favorit gue, ya murah sih. Ya ini brandnya Hot Wheels, jelas bisa dilihat tuh, murah, gampang dicari, dan gak punya nilai ekonomi yang signifikan kan. Ini namanya Koenigsegg Jesko. Ini udah gue buka, tapi ya secara personal ini tuh bermakna gitu, nilai dari apa ya, pengalaman visual, rasa, ya ini tuh mobil favorit gue lah gitu ya, produksi Swedia gitu. Terus ada mobilnya kan murah. Oh, di titik ini tuh rasa kebentuk secara subjektif ya, bukan oleh pasar ya. Ini gue beli karena demen gitu. Nih ya masih gini lah, Hot Wheels. Masalahnya di ruang digital ini tuh nilai subjektif itu jarang berdiri sendiri gitu, karena ikut campur gitu. Media sosial itu ikut campur ngebentuk subjektivitas dalam diri lo. Jadi lo itu bukan suka karena lu yang suka gitu, tapi karena terbentuk oleh media sosial itu. Nah, di sini teori CMC itu relevan gitu. CMC menjelaskan gimana komunikasi manusia dimediasi oleh teknologi digital gitu. Menurut Walter, keterbatasan isyarat nonverbal dalam CMC digantikan oleh teks, simbol, dan pengulangan pesan. Ya misalkan aja pengulangan ini tuh jadi ngebentuk pemahaman lo di komunitas digital gitu. Misalkan sesuatu yang viral gitu kan. Nah, dalam grup Facebook yang gue ikutin itu ada satu grup namanya Keluh Kesah Dunia Diecast, yaitu isinya komunitas diecast. Ya gitulah isinya, orang berkeluh kesah, sharing dan lain-lain, ranting soal mainan mereka ini. Ya gitulah, postingannya kan terus-terusan soal harga, rilis terbatas, pokoknya diecast baru atau diecast lama juga diomongin kan kadang. Ini secara nggak langsung ngebentuk standar nilai kolektif. Nah selanjutnya, ini kan Koenigsegg ya, Koenigsegg Jesko gitu kan. Gue mau ambil satu lagi nih, Koenigsegg juga, tapi bukan Hot Wheels, ini kan Hot Wheels. Nah, apa yo ini time top Koenigsegg One. Gila, ini diecast yang mungkin yang termahal gue punya ya. Ini kabar udah di unboxing sih tuh. Beda kan, treatnya juga beda, iyalah. Berapa kali lipatnya harga. Wah, lepas. Oh iya, ini kan gue lupa ya, ini openable ya. Engine-nya kelihatan tuh, ntar deh gue benerin. Kelihatan ya. Ini udah gue custom dikit itu velgnya. Ini velgnya aja mungkin 10 kali lipat harganya ini nih. Velgnya doang ya. Mobilnya nggak tau lah. Pokoknya gitulah. Tapi yang gue bilang di sini itu yang penting, yang mahal itu bukan selalu yang hal yang viral atau yang bikin orang FOMO gitu kan. Ini gue suka karena gue suka ya suka aja gitu secara personal. Ini mobil gue banget gitu. Aduh kacau ya, openable tapi bannya udah gelutak, jadi dongo dikit nggak apa-apa lah. Ini contoh lah bahwa nilai ekonomi dan nilai personal itu bisa beririsan tapi nggak identik gitu. Maksudnya gimana sih? Teori Reingold itu nyebut komunitas virtual sebagai kelompok yang membentuk interaksi berkelanjutan dan keterlibatan emosional gitu. Komunitas diecast memenuhi kriteria ini, tapi emosi kolektifnya diarahkan oleh narasi dominan. Misal, dalam kajian media kritis, komunikasi terjadi ketika nilai sosial diubah menjadi nilai ekonomi. Di komunitas diecast ini tampak dari pergeseran makna dari hobi menjadi aset. Ini tuh konteksnya, contohnya ya. Gue ada sih unitnya kebetulan, tapi udah lama. Nah, jadi gue ada satu, ya bisa dibilang banyak karbitnya, banyak FOMO-nya diecast ini. Tapi ini gue beli waktu dulu sih, jadi ini udah kondisinya ya udah begitulah ya, bisa kelihatan sendiri spoilernya bengkok. Di komunikasi virtual itu bisa
ngebentuk persepsi orang gitu. Semakin rame, semakin viral, semakin mantap, semakin mahal. Contohnya ini dulu harganya paling gocap kali ya. Kalau di marketplace itu kalian bisa nemu ini harganya 300.000, 400.000, padahal nih mainan biasa aja, ini gua lus juga, blisternya udah nggak ada gitu kan. Fenomena FOMO ini mempercepat proses ini karena media sosial menekankan ketepatan, visibilitas, dan kelangkaan. Nah, kelangkaan ya, ini kelangkaan. Karena sebenarnya ini mass produce, ini Hot Wheels. Ini Hot Wheels bukan mini scale yang kayak diecast tadi gua punya. Ini ada holonya, ini unit keberapa ya? 464 dari 999. Ini ada 1000 kopi doang di pasar global. Ya kalau digabungin si MC ngejelasin proses komunikasinya, konsep komunitas virtual ngejelasin strukturnya, dan komodifikasi menjelaskan dampak nilainya. Gini, kasus ini nunjukin bahwa media sosial bukan hanya ruang interaksi gitu kan, tapi juga ruang pembentukan makna dan konflik nilai. Masyarakat digital itu bernegosiasi gitu, terus menerus apa yang dianggap bernilai gitu. Misalkan ya kayak diecast FOMO yang tadi mana sih? Ya ini. Nah, tapi gimana ya? Itu kan komunitas ya. Komunitas itu pasti ada plus dan negatifnya gitu, ada positif dan negatifnya gitu, ada plus minus. Karena beberapa oknum yang ngecuanin barang-barang kayak gini, itu malah jadi ada niche-nya sendiri yang bikin brand ini tuh di framing bahwa semua owner brand ini tuh, terutama yang seri-seri ini, main diecast cuma buat cuan. Nah, jadi selain persepsi FOMO terus kelangkaan, itu ada persepsi lain yang kebentuk gitu dari berkomunitas itu sendiri. Contohnya kayak tadi, kena framing atau ya gitu. Terus yang kayak gini dianggapnya diecast yang nggak rame itu mah cuma kayak gitu doang. Keren sih emang, tapi ya kan nggak cuan gitu. Banyak orang kayak gitu karena mass produce, jadi gampang buat ngecuaninnya gitu. Yang ini ya, kalau ini malah niche-nya beda, nggak kayak diecast yang jangan gerak, diecast yang ini gitu deh. Keren banget ya. 67. Wah, gokil. Tebak harganya guys, harga market ya, bukan harga second. Duh, bagus banget mobil gue ya Allah. Ya, jadi kesimpulannya lewat pengalaman pribadi sama analisis teori bisa gue tarik simpul kalau komunitas diecast itu adalah ruang sosial yang ambivalen gitu. Jadi ambivalen itu rasa lu sendiri itu di dalam komunitas itu jadi kayak bertentangan gitu loh. Jadi di satu sisi lu pengen kayak gini, tapi di satu sisi lu itu ya lu itu sendiri gitu. Misalnya aja lu suka ini tapi di komunitas lagi rame ini, lu tetap kekeh, tapi kalau nggak ngikutin ya gitu loh rasanya. Ya jadi emang sih di media digital itu memperkuat solidaritas ya, terutama komunitas diecast gitu, tapi mendorong komodifikasi hobi gitu, rasa nggak enak kayak tadi gitu. Ya kurang lebih dari gue gitu aja sih ya, terima kasih.